Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang dimakan rahmat Allah. Cuma kita pada hari ini insyaallah kita sekitar 12 jam 25 menit. Sebagaimana biasanya sebelumnya kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa khatib Jumat kita pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahya Hussein MA. Sedangkan imam Jumat kita Ustaz Dr. Hussein Abdul Rahman Mujahid. Selanjutnya kegiatan rutin di Masjid Al-Musafir ini insyaallah pada Ahad tanggal 13 Mei ini kuliah subuh oleh Ustaz Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid. Selanjutnya pengajian Selasa malam pada tanggal 15 Mei ini pada maghrib sebagai penceramah oleh Ustaz Dr. Haji Sarbaini Tanjung. Sedangkan pengajian tafsir Selasa subuh oleh Dr. Haji Ahmad Zuhri, sedangkan Jumat subuh oleh Ustaz Muhammad Nur Abdul Munis. Selanjutnya kegiatan perhubungan Yasin Bapak-bapak dari rumah insyaallah pada Kamis tanggal 17 Mei ini pada Isya diselenggarakan oleh keluarga Bapak Haji Satri DM di Blok N nomor 46. Nomor 46. Sedangkan pengajian ibu pada Jumat ini dilaksanakan di Masjid Al-Musafir ini. Selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Musafir ini sampai saat ini berjumlah Rp37.374.000. Pemasukan selama seminggu ini dari infak Jumat dan infak ceramah agama berjumlah Rp10.566.000. Pengeluaran selama seminggu ini lebih kurang Rp10.700.000. Selanjutnya masih mengharapkan infak wakaf Bapak-bapak saudara-saudara sekalian untuk pembangunan pendopo kita kuburan asal Kubah. Yang terakhir bahwa besok hari Sabtu tanggal 12 Mei ini di Poli Masjid ini akan diadakan donor darah bagi bapak saudara-saudara yang donor darah dan pemeriksaan gula darah. Dipersilakan besok jam 9 sampai jam 12 di depan Poli Masjid. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh huwas shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di antara 114 surat di dalam Al-Quran itu, yang paling berkesan sekali di dalam kehidupan Rasulullah adalah surah Al-Duha. Meskipun yang pertama kali adalah surah Al-Alaq atau Iqra yang diturunkan, tapi
tapi kesan yang paling mendalam bagi Rasul adalah surah Ad-Duha. Di dalam surah Ad-Duha ini Allah menunjukkan ada 6 kriteria seorang pemimpin yang ingin melegendaris di dalam kepemimpinannya. Kriteria yang pertama disebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pemimpin itu adalah sosok yang tak pernah jauh dari Tuhan. Pemimpin yang gemar melakukan ibadah. Pemimpin yang terus-menerus melakukan konsultasi dengan Tuhan. Nabi di dalam setiap kebijakan yang dia lakukan, dia tidak pernah putus komunikasinya dengan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh Nabi di sana banyak mendatangkan nilai-nilai maslahat, nilai-nilai kemajuan bagi umat. Nah, oleh karena itu kita yang sudah diserahkan untuk memilih pemimpin, maka kriteria dekat dengan Tuhan ini itu harus menjadi prioritas bagi kita di dalam menetapkan pilihan kita. Pemimpin yang dekat dengan Tuhan itu akan diberikan Allah intervensi yang begitu banyak, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan pemimpin itu sendirian kalau memang selama ini dia adalah sosok yang dekat dengan Tuhan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan akan senantiasa mendampingi pemimpin-pemimpin yang senantiasa berdekatan dengan Tuhan. Kriteria yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tipe pemimpin yang baik untuk kita pilih itu adalah pemimpin yang berwawasan futuristik, wawasan ke depan. Dia tidak memikirkan hanya pada masa dia, tapi dia juga memikirkan pada generasi-generasi yang akan datang. Dia harus pandai meletakkan fondamen kebijakannya, bahwa kebijakan itu berlaku permanen, bukan berlaku untuk sesaat. Pemimpin yang terbaik, dia akan memikirkan kehidupan generasi ke depan jauh lebih baik dari generasi yang dia hadapi. Mengapa para sahabat itu sukses, tabi'in itu sukses sampai kepada kerajaan masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah maju dan menjadi kiblat dunia? Karena Rasulullah adalah orang yang pertama meletakkan fondamen kepemimpinan yang begitu kuat, sehingga nampak bahwa keberadaan agama itu betul-betul menjadi landasan untuk mencapai kemajuan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Haruslah memiliki wawasan yang sifatnya futuristik, memikirkan ke depan, bukan pemimpin yang menambah beban, meninggalkan hutang bagi generasi-generasi berikutnya. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kriteria yang ketiga adalah pemimpin yang qanaah, pemimpin yang ikhlas dan rela berkorban, menerima apa adanya, tidak glamor dan tidak bermewah-mewah, hidupnya sederhana. Berapa yang dia dapat itu dia senangi dan itu dia sukai, karena prinsipnya dia berpikir bukan untuk masanya, tapi dia berpikir bagaimana masa-masa yang akan datang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Meskipun ayat ini sasarannya kepada sosok Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mencontoh kepemimpinan Rasul. Nah, kalau tipe kepemimpinan Rasul itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Rasul itu tidak mewah. Meskipun gaji Rasulullah itu banyak, yang kalau pada waktu itu menggunakan uang dinar, per tahun gaji Rasulullah itu mencapai angka sekitar 97 miliar. Tapi yang diambil Rasulullah itu cuma 5%. Yang selebihnya gaji itu dia berikan untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan agama. Nah, inilah yang diinginkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo.
Jadi pemimpin itu adalah pemimpin yang rela berkorban, pemimpin yang qanaah, bukan pemimpin yang sifatnya serakah untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian 3 ayat berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini merupakan satu kriteria bahwa pemimpin yang terbaik jangan pernah melupakan sejarah. Dia harus setback ke belakang. Dia dulu adalah orang yang susah, dulu juga dia adalah orang yang bodoh. Nah, kalau dia setback ke belakang tentang kehidupannya, maka dia mudah sekali beradaptasi, mudah sekali dia merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Jangan lupa diri, pemimpin itu harus mengingat bagaimana keberadaannya dia dulu. Nah, kemudian kriteria yang berikutnya adalah fa'ammal yatima fala tabhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini kriteria kelima. Pemimpin yang baik, pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang benar-benar mencintai anak yatim dan juga mencintai orang-orang miskin. Jangan lagi persoalan yatim dan kemiskinan itu hanya ada pada lembaran negara, tapi pada prakteknya anak-anak yatim dan orang-orang miskin ini merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk diatasi. Makin lama jumlahnya bukan makin sedikit, tapi makin lama jumlahnya semakin besar. Ini juga menunjukkan kegagalan. Nah, jadi oleh karena itu, cinta kepada anak yatim, cinta kepada orang miskin, ini merupakan sosok pemimpin yang memang kita harapkan. Nah, Rasulullah sampai mengangkat dirinya sebagai Abul Yatama, yaitu ayah orang-orang miskin. Kemudian dia juga memproklamirkan dirinya sebagai Zumratul Masakin. Saya ini berada di dalam kelompok orang-orang miskin. Nah, Rasulullah itu orang hebat. Nah, Rasulullah itu pemimpin. Rasulullah itu presiden dalam konteks ketatanegaraan. Tapi itulah komitmen yang dikemukakan oleh Rasul. Sampai Rasul menyatakan, jangan pernah ada saya mendengar kalau anak yatim itu melarang, anak yatim itu tidak ada yang menjaganya, anak yatim itu tidak ada yang memelihara dan mengayominya. Nah, jangan sempat ada orang-orang miskin itu yang lapar, sementara orang-orang kaya yang ada di sekitarnya tidak punya kepedulian tentang itu. Nah, ini yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah. Berapa kali Rasul menunda pelaksanaan sholat baik Idul Adha maupun Idul Fitri, karena ketika beliau beranjak ke masjid, banyak dia lihat anak-anak yatim yang masih mengharapkan bantuan dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan ibadah kemanusiaan ini merupakan prioritas yang harus dipikirkan oleh pemimpin kalau memang dia merupakan ingin sebagai sosok yang legendaris. Tak bisa negara ini, kemiskinan ini, kebodohan dan keterbelakangan hanya bisa diselesaikan dengan subhanallah walhamdulillah. Tapi selesaikanlah dia dengan mekanisme yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Saya sering menyatakan, kita sudah diberikan Allah nikmat, sudah diberikan Allah kekayaan, rezeki, kedudukan dan lain-lain. Itu akan ditanya, dari sekian banyak rezeki yang sudah diberikan Allah, berapa orang anak yatim yang sudah kita sarjanakan? Berapa sudah orang-orang miskin yang kita bantu? Lebih 800 buah masjid di kota Medan ini. Sejauh mana masjid kita berfungsi mendongkrak angka-angka kemiskinan itu tadi? Jadi kita janganlah berpikir kemewahan sesaat, tapi kita berpikir secara futuristik. Allah tidak akan bangga semoga apapun itu masjid kita bangun sampai mencakar langit, tapi kalau di sekitar masjid itu masih banyak anak-anak yatim yang terurus, masih banyak orang-orang miskin yang terbengkalai tak mendapatkan bantuan. Nah, inilah kriteria yang kita harapkan tadi. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kriteria yang keenam, wa ammal bi ni'mati rabbika fahaddis. Pemimpin itu rela diaudit. Dia akan ceritakan berapa harta kekayaan yang ada pada dirinya, dan itu jangan dia tutup-tutupi dan jangan dia alihkan kepada nama orang. Dia ceritakan itu.
karena pemimpin itu bertanggung jawab. Kalau ada masyarakatnya yang tidak bisa sekolah karena kemahalan uang sekolah, atau ada orang miskin yang kelaparan tidak dapat membeli makanan, maka itu tanggung jawab dia. Nah, oleh karena itu pemimpin yang baik, bi ni'mati rabbika fahaddits, dia nyatakan bahwa harta yang dia miliki sekian dan berapa banyak yang bisa dia kontribusikan kepada orang-orang fakir miskin dan kepada anak-anak yatim itu tadi, karena dia adalah memiliki tanggung jawab. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk memilih tipe-tipe atau sosok-sosok pemimpin yang seperti itu, kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam surah Ad-Duha ini menunjukkan kalau 6 kriteria ini Allah sudah berjanji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ikut menurunkan intervensinya terhadap suatu negara itu kalau memang pemimpinnya adalah orang-orang yang taat dan orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Dan inilah yang digambarkan dalam Al-Quran itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, masyarakatnya aman, masyarakatnya cerdas, masyarakatnya makmur, dan mereka hidup di bawah naungan dan ampunan Tuhan. Kapan kita akan beranjak ke sana? Ini nampaknya sungguh sangat-sangat jauh. Tapi paling tidak, marilah kita mulai bahwa memilih pemimpin itu haruslah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan sebagai asal-asalan. Karena kalau kita tahu bahwa dia tidak baik, toh ternyata kita pilih juga, maka kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi termasuk orang-orang yang ragu, karena hampir rata-rata surah-surah pendek di dalam Al-Quran itu selalu membahas yang berkaitan dengan pola, tipe, kriteria pemimpin-pemimpin yang patut untuk kita pilih. Karena ini semua mengacu kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat talibin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Thalib wa kulli ashabil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fajud alaina bi jazilin nu'ama wasmifna bi tatabu'il ala wa afina min nawazilil bala wa huttana bi ri'ayatika bis sabahi wal masa waj'al hayatana ka hayatil ulama wa mautana ka mautis syuhada innaka azizun ala ma tasha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi